wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, di sini kita akan mengupas materi tentang pendekatan dalam manajemen kelas meliputi pengertian dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, pastinya akan disampaikan dengan teman-teman kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama yaitu Alfia Muafifah dengan NIM 140141902, yang kedua yaitu Sri Mulyani dengan NIM 140141914, dan yang ketiga dengan Novita dengan NIM 140141926, dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Atik Helmiana dengan NIM 140141938. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai apa sih itu pendekatan manajemen kelas. Nah, pendekatan manajemen kelas yaitu memiliki arti yang pertama yaitu pendekatan sendiri, artinya usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya siswa melalui interaksi timbal balik. Nah, selanjutnya yaitu pengertian manajemen kelas sendiri, artinya pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seseorang siswa melakukan penyimpangan. Keharmonisan hubungan guru dan siswa, tingginya kerjasama di antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta. Kelebihan dan kelemahan dari pendekatan otoriter yaitu kelebihannya meliputi terciptanya suatu disiplin tinggi dalam bentuk peraturan atau norma-norma yang harus ditaati sehingga terciptanya suatu ketertiban di kelas. Kelemahannya yaitu pendekatan ini kurang efektif. Selanjutnya yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Kelebihan dan kelemahannya yaitu meliputi kelebihannya, siswa menjadi patuh terhadap apa yang disampaikan dan diperintahkan guru sehingga tercipta suasana kelas yang tertib. Tidak jarang dengan pendekatan ini menghasilkan prestasi belajar siswa. Pendekatan intimidasi ini sangat ampuh digunakan untuk menyelesaikan masalah berat dan segera seperti perkelahian. Kelemahan pendekatan intimidasi yaitu pendekatan ini memicu tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Saudari Alfia Muafifah. Yang ketiga yaitu pendekatan permitif. Pendekatan permitif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Kelebihan dan kelemahan pendekatan permitif. Kelebihan: pendekatan ini cukup efektif untuk dilaksanakan karena tingkah laku positif anak didik dapat terkembangkan sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Kelemahannya yaitu siswa menjadi bergantung kepada guru dalam mengembangkan sikap baiknya. Yang keempat yaitu pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas.
Kelebihan dan kelemahan pendekatan buku masak. Kelebihan, pendekatan ini memiliki pernyataan yang khas sehingga menjadi dorongan bagi diri sendiri untuk mengendalikan perilaku, mana yang baik dan buruk, mana yang perlu dan tidak perlu. Kelemahan, apabila resep tertentu gagal mencapai tujuan, guru tidak dapat memilih alternatif lain karena pendekatan ini bersifat mutlak. Yang kelima yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Kelebihan dan kelemahan pendekatan instruksional. Kelebihan pendekatan ini adalah mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Kelemahan pendekatan ini lebih mengutamakan kebutuhan materi peserta didik. Pada pendekatan ini, peserta didik harus mengikuti pola guru. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan perilaku. Pendekatan perubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Kelebihan dan kelemahan pendekatan perubahan perilaku. Kelebihan dari pendekatan perilaku yaitu pendekatan ini menawarkan bentuk-bentuk pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, seperti penggunaan model, sistem hadiah, kontrak perilaku, jatah perilaku, dan lain-lain. Kelemahan pendekatan ini adalah pembelajaran lebih diutamakan pada peran guru itu sendiri dalam mengubah perilaku yang menyimpang. Ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu pendekatan yang ketujuh, pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan iklim sosio-emosional adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Sosio-emosional yang positif berarti ada hubungan yang positif antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian, pada pendekatan ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pendidik dapat membantu siswa dalam menilai dan berpendapat tentang perilakunya yang bermasalah, sehingga akan terbentuk perilaku yang baik di kemudian hari. Untuk kelemahannya, pada pendekatan ini, guru menggunakan cara penyuluhan sehingga kurang relevan dalam lingkungan belajar yang efektif. Kemudian pendekatan yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Bertolak belakang dari asumsi bahwa pengalaman belajar dilakukan berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu kelompok kelas. Dalam hal ini, tugas guru terutama membina dan memelihara kelompok kelas yang efektif dan produktif. Kemudian, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dapat melatih siswa dalam mengembangkan sikap kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian, untuk kelemahannya, dalam kelompok biasanya terdapat siswa yang aktif dan siswa yang pasif. Siswa yang pasif ini cenderung akan bersikap masa bodoh terhadap permasalahan karena ia menggantungkan situasi kepada temannya yang aktif tersebut. Baiklah, terima kasih Mbak Novita atas kesempatan presentasinya. Pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan yang ke-9 adalah pendekatan analitik. Pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna, yang secara filosofis, teoritis, dan psikologis dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi. Pendekatan ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pendekatan eklektik adalah
Pendekatan ini kompleks, biasanya banyak digunakan oleh guru karena guru dapat memilih strategi manajemen kelas yang dihadapinya. Sedangkan kelemahannya, pendekatan ini menganjurkan guru berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Sedangkan guru tidak selalu bisa memilih perilaku apa yang akan digunakan sesuai dengan situasi, mengingat pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, untuk pendekatan yang ke-10 atau pendekatan yang terakhir adalah pendekatan analitik pluralistik, berupa pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas, suatu atau beberapa strategi yang mempunyai kemungkinan menciptakan dan menampung kondisi-kondisi yang membuat kemudahan kepada pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, pendekatan ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan loh. Kelebihan dari pendekatan analitik pluralistik adalah pendekatan ini memberikan kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dengan mempunyai potensi terbesar yang berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Sedangkan kelemahannya dalam pendekatan ini karena pendekatan ini merupakan kombinasi dari pendekatan lainnya. Jadi guru itu harus pintar dan pandai memilih pendekatan apa yang akan digunakan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 2. Semoga teman-teman suka, semoga ibu dosen suka. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.